Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi sebenarnya topiknya sudah ini ya, cuma akan saya tambah ya. Jadi kemarin sudah pertama itu validasi, kemudian eh, uji senyawa yang sudah digunakan untuk Alzheimer yaitu rivastigmine, kemudian uji desain molekul EMA 2011, visualisasi interaksi obat reseptor. Kemarin sudah caranya membuat PDB dulu, kemudian menggunakan diclot dan PMOL. Kita akan memperkenalkan software apa namanya PKCSM ya, PKCSM. Jadi untuk memprediksi eh, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekresi, dan toksisitas. Jadi kalau khususnya software ini penting untuk apa memprediksi kalau nyari dana ya. Nah, dana misalnya molekul baru kayak MH11. Nah, untuk mendukung proposal itu bisa menggunakan software ini sehingga diharapkan bisa lolos ya dalam mencari dana. Ini nyari dana ini yang susah apa namanya laporan keuangannya yang bikin mumet tidak akan tentu. Ya, jadi di sini itu berdasar jurnal ya. Berdasarkan jurnal kita pakai namanya prediksi ATMET ya. Ada linknya. Nah, ini jadi ada yang publikasi PKCSM Predicting Small Molecule Pharmacokinetic Properties Using Rabies Signature. Nah, ini Douglas ya, Douglas dan kawan-kawan. Nah, jadi dia mengemukakan hasil apa penelitiannya untuk memprediksi absorpsi ya, absorpsi. Jadi dia pakai apa yang dicoba itu ada berapa? 674 molekul ya, ya di PaCO 2 permeability ya. Nah, jadi nanti bagaimana menginterpretasikan hasil itu nanti mengacu di jurnal ini ya. Jadi ada apa namanya permeabilitasnya. Nah, kalau nilainya sekian itu apa maksudnya? Jadi harus pakai panduan ini. Nah, kemudian ini untuk apa absorpsi di intestinal manusia ya itu dia pakai juga eh, berapa senyawa ini.
juga disebut. Nah, di sini ada kalau kurang dari 30% itu nanti berarti eh, apa namanya absorpsinya lemah. Nanti akan kita bandingkan ya, akan kita bandingkan desain molekul saya dengan obat yang sudah beredar ya, rifastimin. Nah, bagaimana kelarutannya? Nah, ini di sini di 25 derajat Celcius ya di sini. Nah, di sini menggunakan berapa? 1708 molekul ya. Wah, luar biasa ya penelitiannya menginterpretasi hasilnya ini ya. Jadi nanti dalam bentuk log mol per liter ya. Kemudian P glikoprotein ya, substrat ya. Absorpsi juga masih ya di glikoprotein 1 dan 2 inhibitor. Dan permeabilitas kulit ya, jadi permeabil enggak. Dia menggunakan 211 molekul senyawa ya untuk menyimpulkannya. Nah, ini apa namanya? Angka-angkanya yang kita pakai nanti untuk menjelaskan. Kemudian distribusi ya, distribusi. Jadi kalau kita makan obat, itu obat kita akan terdistribusi ya. Ada satuan namanya volume distribusi ya. Jadi kalau distribusinya makin besar, tentu dia makin masuk ya ke dalam ini apa organ-organ ya. Nah, di sini ada yang nanti kategorinya tinggi dan rendah. Kalau rendah itu di bawah ini, kalau tinggi itu di atas 2,81 liter per kilogram. Nah, ini BBB permeabilitas ya, jadi blood brain barrier ya, jadi selaput. Bisa nembus otak enggak ya. Nah, ini pakai 320 senyawa ya. Ini prediksinya nanti pakai ini ya. Jadi kalau lebih besar dari 0,3 itu berarti mudah masuk ke itu permeabilitas BBB tadi. Kalau lebih kecil itu berarti sukar. Dan ini fraksi yang tidak terikat ya. Berarti yang tidak terikat beberapa obat. Jadi obat itu ada yang terikat di protein, ada yang tidak ya. Ini menggunakan 552 senyawa ya, luar biasa ya. Dan ini CNS permeabilitas ke zona saraf pusat ya. Caranya sama dengan. Nah, ini metabolisme sitokrom P450 inhibitor. Nanti lebih jelasnya kalau kita praktek. Ini sitokrom P2D6 dan sitokrom P34A. Ya. Ekresi, ya. Renal, ya. OCT2 substrat. Total clearance. Nah, juga kalau belajar farmakologi biasanya kita masih ingat ya, total clearance. Nah, ini nanti penting sekali untuk toksisitas ya, toksisitas. Jadi eh, tidak semuanya mungkin penting ya, yang penting-penting yang kita apa untuk mendukung proposal ya. Jadi misalnya toksisitas ya. Jadi LD50 ya di tikus ya. Jadi makin besar LD50 tentu makin aman. Nah, nanti kita bandingkan rifastimin dengan MH itu aman mana ya. Jadi makin besar LD50-nya makin aman. Satuannya mol per kilogram. Nah, ini piriformis toksisitas. Nah, jadi nggak usah semuanya, nanti dipilihnya.
Nah, ini hepatotoksik. Hepatotoksiknya tentu di sini eh, tidak sama dengan hepatotoksik paracetamol ya. Jadi ini eh, menggunakan apa di sini ya. Jadi enzimnya beda. Ini oral di tikus toksisitasnya dan sensitisasi kulit. Terus seterusnya. Nah, kita akan praktek dengan eh, linknya. Di BKCSM farmakokinetik. Kita pakai yang BKCSM. Nah, jadi di sini yang diperlukan adalah suruh masukkan canonical smile ya, canonical smile. Sekarang kita akan melihat eh, kemarin ya. Jadi kita akan buka Rivastic Min ya. Kita bersihkan layar. Kita akan ngeload eh, di Gen 2D Rivastic Min ya. Rivastic Min ya. Kita juga eh, berikan 2D ya. Kalau tidak ada, kita bisa pilih yang terstabil. Jadi ini struktur dari Rivastic Min ya. Yang mau dibetulin ini. Nah, kemudian ini akan kita ambil canonical smile-nya ya. Jadi select all, kemudian edit, copy sebagai smile. Dan kita kembali ke sini tadi. Jadi canonical smile-nya tadi kita ini pastekan di sini, Ctrl V. Nah, kemudian di sini kita akan apa kalau admet ini langsung semua, kalau ini bertahap. Bisa dicoba eh, langsung semuanya. Jadi sedang hitung ini ya, menghitung. Ini sedang menghitung. Nah ini molekulnya tadi, Rivastic ini data prediksi farmakokinetik ya. Dia akan kita sampling untuk menjelaskan. Sedang hitung running. Dan copy supaya bisa kita sandingkan ya. Pakai yang ini. Jadi yang sebelah kiri ini Rivastic Min tadi ya udah keluar bagian. Nah ini angka-angkanya. Ya yang ini
Kita akan bandingkan dengan molekul ya, molekul desain saya. Jadi ini kita bersihkan layar, kita akan open ke folder eh, pertemuan ketiga EMBA 2011. Jadi NH 2011 2D, kalau strukturnya ini. Nah, itu akan kita edit, select all, kemudian edit copy as smile. Kemudian kita akan masukkan di sini kontrol V. Dan kita klik add match. Nah, ini struktur MH 2011 tadi ya. Kita akan mencari ya. Kita akan ngecek beberapa untuk membandingkan ya, khususnya tadi yang penting tadi yaitu LD50. Jadi, ini PBB, ini LD50 sedang dihitung. Tadi LD50 2,799 ya, mol per kilo. Di mol berarti ini dikalikan bobot molekul 251 ya. Nah, kita akan ini apa, rule of five Lipinski ya. Di bawah 500, nah ini memenuhi semua ini. Di bawah 500, di bawah 5, 5, nah, yang ini sama ini memenuhi semua. Kita lihat yang MH 2011 ini. Nah, kita akan lihat keamanannya, lebih aman mana. Kita akan lihat di sini ya. Jadi ini bobot molekulnya. Nah, jadi ini eh, bobot molekul, dikali kita akan ngitung keamanan ya, LD50 ya. Jadi di sini yang ini punyanya Rivastigmine ya, yang obat yang paten yang sudah itu terkenal. Ini bobot molekul ya, jadi ini dikali ini per kilogram.
Nah, kemudian kita lihat yang MH 2011 itu di sini. Bobot molekulnya 294 kali angkanya jadi ini kalau diketemuin itu saya pakai pakai HP kalkulator ngitung 251 251 251,35 kali 2,799 sama dengan 703. Komanya satu aja, nah, satu angka. 6, 6. Satuannya mol, ya. Mol itu gram, ya. Per kilogram. Jadi untuk obatnya itu segini, ya. 706 per kilogram berat badan. Jadi kalau LD50 tinggal mengalihkan ini, ya, berat badannya berapa. Kalau yang molekul saya itu 2964, ya. 294,31 dikali 2,049, 603, ya. 603. Nol, ya, gram. Ya. Jadi obat saya di bawah, ya. Di bawah artinya apa? Artinya Rivastimnya lebih aman, ya, lebih aman. Tetapi walaupun ini di bawah, tapi ini cukup apa? Cukup aman juga. Kenapa? Karena ini kan per kilogram berat badan, ya. Jadi kalau misalnya berat badannya 50, ya berarti ini dikalikan 50, ya. Jadi kali 50, ya, 30.000, 30.152, ya.
30.000 gram untuk bobot 50 ya, 50 kilo. Jadi masih aman ya, masih aman ya. Jadi ini masih aman ya, karena nggak mungkin apa makan segini banyak. Begitu. Nah, itu contohnya, contoh perhitungannya seperti itu. Jadi nanti mengacunya ke tadi. Nah, contohnya seperti itu ya. Termasuk kalau misalnya kelarutan ya tinggal jadi ngali-ngalikan kelarutannya dan sebagainya. Nama distribusi. Jadi ini nanti saya kirimnya tadi untuk menilai tadi di sini 0,025 ya. Tadi berapa tadi? Kita menembus otak tadi 0,025. Ini yang di plastik yang walaupun saya 0, minus di sini ya minus kalau tadi tidak minus ya. Nah jadi nanti bisa di mengacu tadi ke BBB jadi permeability BBB. Nah ini tadi lebih besar kalau lebih kecil dari minus ya, 1 ini sangat apa, jadi makin minus itu makin kecil menembus apa eh, sawar otak ya. Makin minus makin kecil ya. Nah jadi yang tadi hmm, jadi walaupun saya lebih sedikit tembus ya. Eh, Sampai sini ada pertanyaan. Nah, sekarang itu kalau jurnal-jurnal itu biasanya mungkin si Mats itu ya, Mas eh, Farhan, Mas Farhan mungkin nanti pakai itu juga ya. Jadi memprediksi itu biasanya. Prediksi farmakokinetik. Ada juga yang pakai apa? Swiss Atme sama juga itu ya. Swiss Atme. Mungkin keluar dulu sholat ya. Silakan. Eh, Penyimpanannya kita ketik.
Risk Atme ini juga untuk memprediksi absorpsi, distribusi, metabolisme. Nah, ini. Nah, di sini juga minta eh, canonical smile ya. Kita akan nyoba yang tadi. Nah, MA 2011 ya kita coba select all, copy sebagai smile. Dan tadi di sini. Nah, di sini muncul merah run, running. Ini molekulnya ya, molekul tadi MH211 tadi ya. Di sini ada beberapa parameter ya. Idealnya itu masuk ke ini, ke apa? Masuk ke pembatas ini ya. Nah, tapi di sini ada satu sifat ya yang keluar ya, yang keluar. Jadi ini itu prediksi untuk apa menjadi obat ya. Eh, Bukan berarti kalau nggak masuk nggak bisa jadi obat ya. Enggak. Tapi berdasarkan beberapa parameter ya. Ini sama dengan tadi waktu PKCSM ya. Ini ada formula, ada bobot molekul ya. Kemudian di sini ada eh, log P ya, oil water ya di bawah 3 juga. Kemudian ini donor eh, hidrogen, kemudian ini akseptor hidrogen itu membentuk ikatan hidrogen. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ya, tadi ada kelarutan, absorpsi, hanya tinggi atau rendah, kemudian ini hanya apa? Nah, di sini. Kalau di PKCSM tadi kan bentuknya angka ya, kalau ini cuma pernyataan no ya. Jadi tidak menembus barrier otaknya. Lipinski tadi ya. Ya, potensi sebagai obat itu ya. Di molekul bobot molekul di bawah 500 ya. Nah, ini 10 sama 5 OH. Itu bisa dibandingkan eh, dengan
Plastik ini bandingkan dengan di plastik. Oh, itu bagus. Tapi yang hitung kalau sesuatu ini dia masuk ya, masuk di dalam kantong ya, jadi ideal ya. Jadi segitunya. Kalau MH, jadi harus gitu. Nah, jadi kalau MH ada salah satu yang keluar dari ini. Kalau yang tadi yang ideal masuk. Sampai sini ada pertanyaan. Atau cukup? Cukup sejauh ini, Pak. Saya akan ini ya, akan saya kasih contoh ya bagaimana mendesain molekul ya, mendesain molekul untuk apa? Berdasarkan apa istilahnya state of the art ya, state of the art. Jadi saya akan buka file dulu, gimana misalnya di teori itu. Kelas online.
Jadi, jadi ini desain molekul boron alfa gamma sebagai pembawa radioaktif boron untuk terapi kanker payudara. Ya. Ini molekulnya sudah saya desain, sudah saya sintesis, ya, sudah diuji, tapi bukan sebagai BNCT, tapi untuk konvensional, ya, sama anak buahnya Prof. Urip dari USU. Nah, jadi ini sekedar gambaran aja, tidak lengkap ini ya. Jadi latar belakangnya itu penyakit di Indonesia itu bergeser ke penyakit non infeksi termasuk kanker ya. Jadi kalau zaman dulu itu Indonesia itu penyakitnya infeksi ya, masalah kebersihan ya. Tapi kalau sekarang itu udah nggak ke situ, tapi bergeser ke penyakit non infeksi. Nah, contohnya kanker itu makin tahun makin bertambah di sini ya. Datanya memang belum lengkap ini ya, hanya sekedar gambaran. Nah, salah satu kanker tadi adalah kanker payudara, merupakan karsinoma dengan angka kejadian yang tinggi di beberapa tempat di dunia dan seterusnya. Jadi ini kita ingin mengatakan bahwa kanker payudara itu tinggi loh, begitu. Nah, ini apa contoh obat. Nah, obat yang beredar selama ini itu tamoxifen ya, tamoxifen 20 miligram ya. Mungkin pernah saya singgung tamoxifen itu kalau kita makan itu yang berinteraksi dengan reseptor, dengan target itu bukan tamoxifen tapi hidroksitamoxifen karena termetabolisme eh, apa benzen tersubstitusi itu otomatis terjadi hidroksilasi di posisi para. Nah, seperti ini. Nah, ini tamoxifen ya. Nah, jadi di apa, metabolisme oleh sitokrom P34 E3A4 ya. Jadi ini kemudian nah ini di metabolisme juga menjadi 4 hidroksitamoxifen ya. Nah, kita mengutip bagaimana kerjanya, nah seperti itu ya. Estrogen reseptor alfa ya. Nah, nah, jadi mekanisme tamoxifen kompetitif mengikat reseptor estrogen pada tumor dan target jaringan lainnya menghasilkan kompleks yang menghambat sintesis DNA dan menghambat efek estrogen. Jadi eh, ini DNA-nya DNA kanker ya kanker. Ini adalah agen non steroid dengan sifat anti estrogen ampuh yang bersaing dengan estrogen. Terus itu diikat begitu ya. Jadi ini kerja mekanisme kerjanya. Ini masih mekanisme kerja tamoxifen menyebabkan sel untuk tetap di G0 dan G1 fase siklus sel ya. Kalau kita belajar apa biologi sel ya. Karena mencegah pra sel-sel kanker dari membagi tapi tidak menyebabkan kematian. Tamoxifen adalah sitostatik daripada sitosit sel ya. Jadi bukan mematikan tapi apa namanya, mencegah. Nah, ini fase-fase siklus sel. Nah, jadi 4 hidroksitamoxifen itu dibanding tamoxifen itu 30 sampai 100 kali ya ininya.
potensinya ya. Jadi kalau kita dongengkan 4 hidroksi, jangan didongengkannya tamoxifen. Nah, kita akan memunculkan efek samping. Efek samping yang paling umum adalah gejala menopause, kemudian komplikasi berbahaya seperti pembukaan darah dan keganasan uterus. Jadi kita kemukakan eh, eh, kelemahan tamoxifen itu apa? Karena kita ingin menawarkan obat baru, ya. Menawarkan obat baru ke investor. Nah, ini di mata katarak akibat tamoxifen berkembang ya. Jadi kita cari kejelekan ya, kejelekan obat ya. Nah, kalau kejelekan obat nggak apa-apa ya untuk mendukung proposal ya. Jangan kejelekan orang ya. Nah, benar-benar di sekitar 10% pasien yang mengkonsumsi obat. Kejadian yang lebih tinggi dapat diharapkan di masa depan ketika lebih banyak perempuan mengambil tamoxifen selama 10 tahun ya. Jadi kalau kanker payudara diobati tamoxifen itu ada risiko efek samping. Gejala utama dari katarak adalah penglihatan kabur atau berawan. Anda mungkin memerlukan cahaya yang lebih terang untuk membaca dan mungkin lebih sadar silau sekitar lampu terang di malam hari. Katarak dapat dihilangkan dengan operasi ya. Jadi ini adalah efek samping kalau mengkonsumsi tamoxifen ya. Karena bekerjanya tadi konvensional istilahnya. Nah, tamoxifen efek sampingnya karena ada efek samping maka perlu obat baru. Nah, sehingga saya targetnya sama ya, targetnya 3 ERP ini apa namanya? Target untuk kanker payudara tadi ya. Jadi kita juga memakai target yang sama dengan tamoxifen tadi. Jadi protein estrogen reseptor alfa ya, OHT kan. Jadi OHT itu 4 hidroksitamoxifen metabolismenya ada di sini. Kalau kita buka dengan Yasara seperti ini, kita validasi. Kita kemarin belajar validasi untuk target Alzheimer. Kalau ini untuk target kanker payudara estrogen reseptor ya. Ternyata bisa valid ya. Ini LSD-nya ya kemarin kita pernah bahas. Nah, kemudian apa? Kemudian mendongengkan senyawa uji. Jadi saya punya desain molekul, saya uji ya, dongengnya itu. Ini saya mencoba obat-obat lain juga ya. Ada kurkumin ya, yang masih asli. Ada yang ini fenilalanin dimasukin boron di sini ya. Ini pernah dipresentasikan dari Jepang ya. Jadi Jepang datang ke farmasi dia presentasi kalau mendesain molekul namanya fenilalanin boron ya untuk BNCT, tetapi ternyata kurang bagus. Kenapa? Karena fenilalanin di tubuh kita juga ada ya. Jadi kurkumin ya. Jadi Fakultas Farmasi pernah ada prestasi apa? Kurkumin ini kan karbonnya 2 dan dipotong satu menjadi satu kan. Terus dinamakan PGV 0. Nah itu ngetop sekali ya. Habis dana 3 miliar. 3 miliar dipatenkan di luar negeri. Oh, waktu itu terkenal dengan molekul nasional ya. Jadi waktu itu saya masih ngajar di Padang. Kebetulan ruangan saya itu ngambil S2 di kedokteran. Terus karena di kedokteran dia dengar di farmasi ada proyek Pak Hari namanya apa? Molekul nasional. Jadi saya membayangkan molekul nasional itu karena beritanya gempar itu seperti lembaga Eijkman punya gedung yang megah gitu kan. Nah, pada saat saya pindah itu saya cari itu gedungnya mana ya molekul nasional nggak ada ternyata. Jangankan gedung, papan plakat itu nggak ada ya. Tapi kok terkenal banget gitu ya. Nah, jadi tapi belum berhasil menjadi obat ya. Jadi masih dipatenkan, masih belum jadi obat ya. Belum belum ada investor yang apa namanya
yang menyanggupi, tapi ada beberapa industri farmasi yang mensupport tadi dengan dana patungan 3 miliar. Nah, di sini akhirnya saya temukan itu, Molnas itu, ya, ini pengalaman yang menggelikan juga. Molnas itu ternyata ada stiker ya. Jadi bukan gedung kayak lembaga kemarin, tapi stiker. Waalaikumsalam. Ada stiker itu ukurannya kalau nggak salah 1 senti kali 2 senti coba. Molekul nasional. Dan itu stikernya ditempel di kulkas. Nah, kulkasnya sekarang ada di ruangan saya di kantor ya. Jadi sebegitu apa heboh beritanya, ternyata saya jatuhin dua 2 senti kali 1 senti ya, molekul nasional. Nah, ini desain saya ya, boron haba gamma 1 dan boron haba gamma 2. Jadi sebenarnya ini bahan daripada para aminofenol ya, algetika. Kalau algetika ini CO, kalau ini saya ganti boron ya. Karena harapannya nanti boron ini akan ditembak sama neutron menghasilkan litium dan sinar alfa. Nah, sinar alfa itu yang akan membunuh sel kanker. Nah, ini PG-fenolnya yang masih asli ya, belum dimasukin boron. Kalau nggak salah waktu itu mau dimasukin boron gitu supaya bisa BNZT, tapi ya, karena suatu hal proyek 500 itu dananya nggak main-main gitu ya. Dananya itu 500 miliar. Jadi untuk BNCT ya, eh, teman saya yang dapat ya itu 500 miliar untuk 5 tahun. Farmasi punya gedung 8 lantai itu mungkin kira-kira harganya 70 miliar. Berarti kira-kira 6 gedung lantai 8 coba untuk proyek BNCT. Nah, tapi kayaknya nggak jadi. Nggak jadi. Nah, kita akan membahas hasil dan pembahasan. Boron haba 2 seperti ini desainnya. Dan ini nanti bisa dibuat dari para aminofenol, kemudian 4 aminonaftol direaksikan dengan B2O3. Nah, ini hasil dockingnya ya. Jadi OHT tadi minus 97 yang boron haba gamma 2 itu minus 98. Jadi paling tidak kalah ya. Tidak kalah eh, energi obat reseptornya. Ini skor dockingnya kalau dibuat grafik. Nah, jadi ini boron haba gamma ini boron itu mengandung atom boron ini. Nah, sinar alfa itu punya sifat-sifat seperti ini. Jadi daya tembus yang sangat kecil, memiliki energi kinetik yang besar, menghancurkan sel hidup, dan ini menyebabkan kerusakan. Mereka bisa tersebar saat melewati tingkat tipis. Nah, jadi ini desain sintesisnya seperti ini. Pakai diskoneksi ya, diskoneksi potong-potong, nah, nanti reaksinya. Jadi reaksinya para aminofenol, 4 aminonaftol, kedua ketiga menjadi ini, beronabakawadu. Satu sangat reaksi. Nah, jadi ceritanya pasien yang sudah apa, diinjeksi tadi senyawa beronabakama itu masuk reaktor ya. Itu proyek 500 miliar itu kalau nggak salah melibatkan 25 universitas di Indonesia dan beberapa apa namanya perusahaan di Jepang ya. Alhamdulillah saya nggak ikut. Ya, jadi 25 universitas di Indonesia ya. Jadi cukup heboh itu. Nah, jadi nanti bekerja sama juga dengan Batan ya, Batan Yogyakarta. Jadi rencananya itu kan, tapi bukan yang ini, ya, rencananya yang Boron tadi, Boron yang punya teman. Kalau ini saya nggak ada kerja sama siapa-siapa, saya cuma iseng, iseng desain molekul. Nah, jadi masuk ke reaktor nuklir, terus nanti ditembak sama neutron ya, neutron ditembak. Nah, nanti molekul yang mengandung boron tadi, boronnya akan terurai menjadi litium ya. Menjadi litium dan ini jadi boron terurai menjadi litium dan
partikel atau sinar alfa. Nah, sinar alfanya ini akan membunuh karena sudah nempel di tadi di sel kanker yang nempel di estrogen tadi. Nah, jadi seperti ini. BNCT, jadi boron neutron capture therapy. Di Jepang sudah ada ini proyek BNCT. Nah, jadi kelebihan metode terapi boron ini adalah presisinya hanya merusak sel target. Ya. Jadi karena presisi tadi hanya merusak sel target, yaitu sel anti kanker, sedangkan sel yang lain aman karena daya jangkaunya tadi. Kan itu kata peneliti utama Pusat Sains dan Teknologi Akselerasi Batan Jogja, Profesor Yohanes Sarjono. Saya pernah satu mobil waktu menuju bandara ini, itu ada seminar di Medan ya, ada di Medan ya. Jadi beliau sama-sama ikut seminar. Nah, jadi ini interaksi ini tamoxifen nempel di estrogen reseptor alfa. Jadi yang luar ini targetnya. Nah, Burnapa Kama 2 di sini target. Jadi skodokenya mungkin kalau diuji statistik tidak berbeda bermakna. Nah, jadi kesimpulannya Burnapa Kama 2 berdasarkan molekul dokeng berpeluang menggantikan tamoxifen dan lebih efektif untuk mengobati kanker. Nah, kira-kira contohnya seperti itu kalau kita ingin desain molekul. Oh ya, ini link Yasara kalau ingin apa dapat lisensi. Nah, ini saya bagi di grup ya. Kalau pengen berkunjung, pengen apa, nah, pengen dapat lisensi ya. Nanti pas buka itu nanti nama apa nama kita gitu ya. Jadi keren gitu ya. Kalau yang itu kan nama saya ya. Bisa. Jadi, ya seperti itu. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ada lagi desain apa lagi? Boron juga ini. Jadi molekul satu tapi bisa untuk yang lain juga. Jadi untuk ini kita lihat ya. Jadi kemarin sudah dibahas ya bahwa satu molekul itu bisa berkhasiat lebih dari satu ya. Nanti yang menentukan dosis ya. Makanya apa kayak aspirin itu kan bisa untuk ini ya. Bisa untuk apa namanya selain analgetik, antipiretik, antiinflamasi dan anti talet ya. Jadi untuk mengencerkan darah. Dulu kan belum ya. Dulu kan belum awal-awalnya kan belum diketahui itu bisa mengencerkan darah sehingga dosis kecil yang namanya aspilet itu bisa mengencerkan darah, ya, mengencerkan darah. Nah, itu harus hati-hati ya. Dulu saya sempat apa dengar kasus ya. Jadi dia makan aspilet, ya. Makan aspilet kemudian mau operasi. Dia lupa cerita ke dokter. Dokternya lupa nanyain. Besoknya operasi. Jadi peraturannya SOP-nya itu kalau makan aspilet harus berhenti dulu untuk beberapa hari ya, mungkin minggu, seminggu 2 minggu supaya apa? Supaya efek obatnya hilang untuk tadi mengencerkan darah. Karena kalau tadi malam minum aspilet, darahnya kayak apa? Kendaraan di jalan tol ya, jadi encer sekali gitu ya.
Nah besoknya dioperasi, kira-kira apa yang terjadi? Darahnya nggak bisa berhenti. Dokternya kaget ya, kok darahnya nggak bisa berhenti. Tapi ya alhamdulillah untung pasiennya nggak tahu ya. Pasiennya nggak tahu kalau itu sebenarnya kesalahan ya. Kesalahannya siapa itu ya. Jadi pasiennya nggak cerita, dokternya nggak nanya. Akibatnya meninggal. Tapi ya, aman-aman aja karena pasiennya nggak tahu ya. Jadi karena takdir ya takdir. Meninggal kan bukan apa-apa, tapi karena takdir ya. Bukan karena dioperasi ya. Jadi kalau yang makan aspilat kalau mau operasi harus lapor ke dokter, nanti dokternya tidak akan mengoperasi. Ini pernah saya sampaikan di mana ini? Eh, Konferensi ya tahun berapa ini? 2020 ya. Desain Purnawakuma sebagai tirosin kinase inhibitor. Jadi inhibitor tirosin kinase itu suatu target untuk anti kanker. Anti kankernya di sini kanker darah putih. Nah, jadi tirosin kinase itu efektif untuk berbagai kanker. Nah, inhibitornya ada obat namanya asanaptiridin. Asanaptiridin itu untuk leukemia, untuk sel kanker darah putih. Nah, saya menawarkan molekul baru. Kenapa? Karena yaitu bersifat genotoksik ya. Jadi untuk gen tertentu itu toksik itu. Nah, jadi saya cukup melihat atau mendownload protein di RCSB namanya 5-LMA PDB. Itu berisi enzim tirosin kinase dan obat tadi asanaptiridin yang punya efek samping tadi. Nah, saya download begitu, kemudian saya validasi. Nah, validasinya sebetulnya yang kita pakai selama ini ditambah ini MOE. Waktu itu farmasi punya lisensi MOE. MOE ini sekarang lisensinya setahun 50 juta ya. Tahun 50 juta. Tapi saya punya krek-krekannya aja ya. Ini saya menggunakan waktu itu punya lisensi, jadi daripada nggak dipakai, saya pakai untuk visualisasi ya, visualisasi. Nah, kita validasi dulu ya, preparasi protein dan replikan, kemudian ligan, kemudian docking proses. Kita mau mencari RMSD. Nah, ini cara kerjanya untuk docking Purnawakama. Ya. Hasil dan diskusi. Nah, jadi hasilnya validasi seperti ini ya. Jadi asanaptiridin kita copot, kita kembalikan yang kuning ini, kita hitung RMSD-nya cukup ini, nggak kelihatan ya, di bawah 2 ya. Nah ini ya, jadi 0,3847 ya, di bawah 2, jadi valid ya. Untuk mendesain molekul kita berani kalau valid. Kalau nggak valid kita nggak berani. Nah kemudian ini tadi Purnawakama kita dockingkan. Nah ini skor dockingnya, ini asanaptiridin ya. Nah, ini boronnya di sini. Nah, yang biru ini asanaptiridinnya yang apa, kehijauan, coklat kehijauan. Nah, ini interaksi kalau dengan MOE yang berbayar 50 juta sekarang itu kayak gini ya. Nah, saya kurang tertarik ya, lebih tertarik dengan Nickplot yang gratis ya. Bukan karena gratis saja, tapi tampilannya kok lebih, menurut saya lebih informatif. Tapi nggak apa-apa saya pakai karena sudah dibayar fakultas saya. Nah, ini kita pakai Nickplot. Nah, kalau Nickplot seperti ini. Jadi, nah, di sini. Ini validasinya. Jadi kalau kita bandingkan, jangan validasi dengan redockingnya, jangan dengan kode PDB asli dari RDSP. Tidak, tidak fair. Ya. Nah ini kalau dengan MOE seperti ini ya. Jadi kalau saya lebih suka yang ini ya. Informatif ini kalau hijau itu ikatan hidrogen, kalau yang gerigi itu ikatan hidrofob.
Nah, ini kalau pakai MOE seperti ini ya. Memang MOE lebih lengkap ini, misalnya kayak ini ada yang polar, ada yang asam, ya, ada interaksi. Kalau yang liquid kan cuma hidrogen dan ikatan hidrogen dan hidrofob. Nah, kalau saya bandingkan dengan MOE, visualis dengan MOE itu seperti ini ya. Jadi di asanaptiridin itu ada dibandingkan dengan boronavagama itu ada berapa ini? 15 ya. Ada 15 asam amino yang sama, yang kuning ini ya. Jadi yang kuning ini, jadi kalau molekul di doping itu yang sama asam amino yang berinteraksi dengan obat. Ya. Jadi kebanyakan sama ya. Ada 3 yang berbeda di sini. SLB. Di boron ada 4, tapi yang 15 ini sama. Ya. Jadi makanya potensinya bisa mirip gitu karena asam amino yang diikat itu sama energinya. Nah kalau kita uji T, ya, jadi kalau kita uji T ternyata lebih kecil dari T tabel. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan berwarna. Tidak ada perbedaan berwarna. Dengan taraf kepercayaan 1%. Ini ini harusnya 0,01 karena pasangan ya. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan dongeng itu Purnama Gama 2 berpotensi untuk anti kanker ya, menggantikan asanaptiridin. Karena apa? Karena asanaptiridin itu sudah jelas genotoksik. Kalau ini kan belum diuji, jadi ada kemungkinan eh, lebih aman seperti itu. Nah, itu kira-kira mesin yang kedua seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Ada lagi apa? Ada lagi itu molekul anti COVID pernah juga. Ini untuk apa ini? Untuk energetik. Kalau yang ini untuk antibiotik. Ya, untuk desainnya. Gitu. Apa alasannya desain antibiotik? Karena penisilin itu udah banyak yang resisten, kemudian jadi kumannya banyak yang resisten, pasiennya banyak yang alergi, makanya perlu obat lain. Bisa mendesain molekul banyak yang lebih poten dibandingkan kloxacillin, derivat penisilin. Nah, mungkin masih ingat nggak dulu ada kecelakaan anaknya Ahmad Dhani ya, Sidul ya, sekarang udah besar. Itu kan berarti kalau kecelakaan kayak gini perlu operasi atau bedah. Nah, dia perlu antibiotik. Antibiotik itu eh, beberapa yang dipakai kadang-kadang derivat penisilin. Nah, itu beberapa pasien itu alergi. Nah, kita lihat antibiotik kerjanya penisilin itu adalah menginhibisi sintesis dinding sel di fase ketiga sintesis peptidoglikan. Jadi di sini. Jadi kita akan menggunakan target ini untuk obat yang kita desain. Ini gram positif dan gram negatif sama-sama punya peptidoglikan. Peptidoglikan di gram positif. Yang sini juga punya lebih tipis ya. Yang positif lebih tebal peptidoglikan. Ini sama, cuma beda gambar. Jadi ya, positif ini coklatnya ini lebih tebal ya, peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini bahannya itu dialanin. Kalau dulu nerangkan kerja penisilin itu
apa penisilin itu digambar terus dimirip-miripkan gitu ya. Bagaimana orang berusaha untuk menjelaskan, tapi sekarang udah nggak bisa diterima penjelasan itu. Nah, ini beberapa desain saya. Nah, kita ambil ini target di RCSB ya, namanya 3MZD. Targetnya itu ya, jadi ada enzim di sana. Nah, jadi kita validasi separasi protein, replikan. Ya. Ini dulu masih pakai Pendrivelino ini ya, Pendrivelino. Ya. Kemarin siapa? Mas Angga ya, yang udah pernah baca buku saya, Kimia Komutasi itu pakai Pendrivelino gitu ya. Cukup cukup apa eh, repot bolak-balik Windows Linux. Nah, cari LMSD-nya. Nah, LMSD-nya di bawah 2, ya, 1,9. Kemudian kita dokengkan desain-desain tadi. Caranya masih sama. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi asid klosasin itu minus 81, klosasin minus 79, dialanin minus 62. Jadi jelaskannya bukan dengan digambar mirip, bukan, tapi dengan energi kompleks ya. Jadi enzim itu untuk membentuk peptidoglikan itu ngambil ini, nempel, dialanin, diangkut, ditempel gitu kan. Nah itu kan ada energinya. Energinya itu kalau di sini skor docking itu minus 62. Nah kalau ada kloksasilin energinya minus 79 atau skornya tepat. Nah berarti apa? Ini digeser ini karena ini lebih stabil ya. Digeser. Jadi semua molekul yang bisa menggeser dialanin itu bisa sebagai antibiotik yang bekerja seperti penisilin. Nah, desain saya ini ada beberapa yang bisa mengalahkan asil kloksasilin itu yang saya kasih apa warna kuning ini. Jadi ada 3 yang bisa mengalahkan untuk nanti ujinya in vitro itu berarti lebih poten. Nah, seperti ini. Ini karena apa? Terbatas waktunya interaksi obat reseptornya tidak saya gambar. Nah, jadi ini asid luasilin nempel di sini. Redokingnya molekul MH2011 ya. Jadi MH2011 tadi kan untuk Alzheimer bisa, untuk analgetik antipiretik bisa, untuk antibiotik bisa. Nah, itu yang HP S3. Di waktu saya S3 saya mendesain. Ini yang B. Ya. Jadi molekulnya akan numpuk di sini, nggak ada yang melintang gitu, nggak, karena menyesuaikan dengan interaksi obat reseptor. Nah, jadi ngumpul di sini. Jadi kalau 5 senyawa hasil desain tadi mempunyai skor doknya lebih stabil dalam bentuk kompleks dengan enzim dialanin karboksipeptidase DACA dibanding dengan dialanil. Hal ini berarti kelima senyawa mampu menggeser dialanil sehingga tidak terjadi pembentukan dinding sel bakteri tahap 3. Jadi kalau tidak ada terbentuk dinding, bakterinya mati. Kesimpulan berdasarkan monitoring menggunakan plan kelima senyawa desain tadi berpotensi sebagai antibiotik yang lebih poten dibanding fluoxetine. Ya. Jadi sebenarnya menemukan obat itu tidak susah. Yang susah itu ternyata mencairkan dananya sendiri. Ada pertanyaan? Saya, Pak, ingin Silakan, bertanya, Pak. silakan. Kalau untuk antibakteri seperti itu, Pak, apakah ada perbedaan dari jenis bakteri, maka targetnya juga berbeda, Pak? Ya, jadi apa namanya? Kita kembali ke
mekanisme kerja antibiotik ya. Jadi ada yang menginhibisi sintesis dinding sel, kemudian ada yang sintesis protein, ada yang merusak membran. Jadi ini hanya salah satu ya. Jadi bisa juga ke yang lain begitu ya. Jadi kita misalnya yang bekerja seperti tetrasiklin itu beda lagi nanti targetnya kita cari lagi. Jadi kita berdasarkan ke sana begitu. Baik, Pak. Pak, kalau seandainya kita pengen kombinasi begitu, Pak, apakah bisa dengan metode dok, Pak? Kan kita combine beberapa obat melihat atau kita sih akan kombinasi seperti itu, Pak. Kalau kombinasi itu kalau nggak salah kalau antibiotik ini ada khusus ya, ada khusus topik kombinasi karena kalau kombinasinya salah itu nanti malah malah tidak apa ampuh begitu ya. Saya lupa dulu itu ada itu misalnya mekanisme kerja ini dengan ini boleh nggak digabung ya. Nah, seperti itu. Jadi agak berbeda dengan kombinasi itu yang kemarin kita bicarakan antara paracetamol dengan ibuprofen itu agak berbeda ya. Jadi karena menyangkut itu tadi apa mekanisme kerjanya ya. Jadi kalau yang paracetamol dan ibuprofen itu kan targetnya sama ya, targetnya sama. Jadi reseptornya satu. Nah, kalau kombinasi antibiotik itu targetnya berbeda dan itu perlu apa lebih cermat itu ya. Jadi sebelum itu kita harus belajar tentang kombinasi antibiotik ya itu ada sendiri, ada disiplin ilmunya sendiri. Ada juga yang terbaru ini kan ini apa? eh, Jadi bakteri itu membentuk koloni ya, membentuk biofilm namanya. Dalam rangka mempertahankan itu diri karena sering dibunuh sama orang. Nah, itu juga ada, Pak. Ada targetnya beda lagi itu ya. Jadi untuk kalau nggak salah saya pernah juga itu Pak, mengajari yang sedang S3 itu ya untuk biofilm itu ya. Jadi dokternya beda lagi itu ya untuk biofilm begitu. Nah, begitu. Ya, baik, baik, Pak, jelas, Pak. Ada lagi, ada nggak ya dulu itu coba saja. Ada jurnalnya itu biofilm. Tahun berapa ya saya pernah ngajarinya S3. Itu saya belum sakit ya, tahun itu ini mau kita ada jurnal biofilm. Jadi kita bisa dibantu sama jurnal untuk mencari PDB-nya. Nah, jadi ini sintesis molekuler domain dan biofilm formasi inhibitor. Jadi kita memakai memakai dasar jurnal ini untuk mendokengkan. Itu dari Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin Tangerang. Tangerang. Ini produk ini. Jadi replikanya ini ya.
yang hanya ini. Nah, ternyata boron Hbk 2 bisa juga ya mengalahkan referen ligan ya. Eugenol segini, cinnamaldehyde segini. Ini molekul yang NH3 itu. Jadi dia ingin sebelum diuji ingin didokengkan dulu terhadap biofilmnya itu gimana. Nah, pembandingnya itu ini Revigen ini. Ternyata yang bisa mengalahkan boron Hbk 2. Gitu. Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan, Mas Farhan sudah mengundurkan diri ya, jadi dia sudah bisa kan, dia doping anti diabetes, nah, alfa glukosidase inhibitor. Nah, seperti Dari itu. saya sih ada ya Pak. Ya, Saya ingin bertanya lagi Pak. ya silakan. Eh, Selain itu saya ada teman gitu Pak yang kimia organik gitu. Katanya gini Pak ya, apa statement tentang molekular doping. Ya, Katanya kalau di docking itu tidak ada aktivitas, maka eh, hampir dipastikan in vivo-nya atau in vitro tidak ada aktivitas. Tetapi kalau di docking ada aktivitas, belum tentu katanya in vitro atau in vivo itu ada aktivitas, tapi ada peluangnya gitu. Itu benar nggak sih Pak statement seperti itu Pak? ya. Jadi dongeng ini sebenarnya ada dua apa istilahnya, dua aliran gitu ya. Aliran pertama itu nggak percaya Mas, saya dongeng. Saya pernah nawarin guru besar, mau saya dongengkan apa jawabnya? Enggak, Pak Hari, pengalaman saya dongengnya A, ujinya B, enggak matching katanya ya. Pengalaman yang kedua itu eh, dan itu sudah dibuktikan untuk penemuan lapatinib ya, itu dengan dongeng ya. Jadi komputasi dongeng ini sudah dibuktikan untuk menemukan lapatinib obat anti kanker. Itu hanya perlu waktu 5 sampai 10 tahun sampai diketahui detailnya. Sementara dengan cara lama taksol itu butuh waktu 40 sampai 50 tahun. Jadi itu real ya, itu real. Nah, dan kebetulan kalau saya termasuk pengalaman saya itu ada keterkaitan antara uji dongeng dengan uji in vivo ya. Tapi ada catatannya. Catatannya apa? Ya harus pas ya, harus pas. Metodenya harus benar ya. Jadi kalau yang tadi dikatakan sama teman tadi, kalau dongengnya eh, bagus, itunya belum tentu ya, belum tentu. Nah, pertanyaannya, dongengnya itu benar tidak? Nah, kayak tadi misalnya ya, yang didongengkan itu benar tidak dia yang ada di tubuh kita. Kemarin sudah saya singgung. Kalau kita dongengkan tamoxifen, ya, ya salah karena tamoxifen nggak ada, yang ada hidroksitamoxifen. Kalau kita mendongengkan hesperidin, ya nggak ada karena yang ada hesperidin. Jadi perlu ilmu lain untuk memahami dongeng itu ya. Nah, jadi eh, dan dongeng itu kayak misalnya tadi antibiotik misalnya. Kita dongengkan antibiotik untuk dinding sel. Hasilnya kok tidak bagus. Apakah kita bisa mengklaim dia tidak punya aktivitas antibiotik? Tidak bisa. Yang kita klaim adalah dia tidak punya aktivitas untuk target itu. Kita belum tahu target yang lain seperti tadi. Kalau tadi kan sintesis dinding sel, bagaimana dengan sintesis protein? Jadi kalau kita membuat statement itu harus apa? Harus hati-hati karena apa? Karena ya itu bisa salah ya, bisa salah. Eh, jadi seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya itu doping itu sangat-sangat membantu sekali ya. Sangat membantu sekali untuk uji in vivo. Dengan catatan tadi loh, tervalidasi, targetnya benar ya. Dan bukan tidak ada di jurnal itu yang apa
metodenya salah, tidak tervalidasi, targetnya ya. Targetnya, saya pernah menemukan jurnal, loh ini kok judulnya ini, tapi kok kode PDB-nya ini kok nggak nyambung ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harus ada catatannya, catatan. Jadi kalau metode benar, insya Allah ada kesesuaian antara docking dan uji in vivo. Nah, sekarang yang sedang saya ragukan itu apa? Akar Bose. Akar Bose. Di mana-mana kalau neliti diabetes, kenapa kok akar Bose yang dipakai pembanding? Saya itu masih meragukan itu. Kenapa? Karena dopingnya nggak bisa dijelaskan. Akar Bose ini dopingnya positif. Bagaimana mungkin dia ini bisa jadi pembanding begitu kan? Kan banyak obat yang lain. Kenapa kok pakai akar Bose ya? Nah, jadi saya masih meragukan akar Bose ini kalau saya apa namanya? Kalau saya analisis itu kalau dia kan bentuknya ether ya kalau nggak salah. Nah itu kalau saya pecah gitu itu masuk akal. Tapi kalau senyawa asli akar Bose itu kodokinya positif dan itu tidak mungkin. Ya. Jadi mungkin saja akar Bose-nya itu terhidrolisis, kemudian pecahannya itu yang bermanfaat, yang mempunyai potensi memang memang ada itu potensinya. Tapi kalau akar Bose sendiri itu positif kodokinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi eh, harus hati-hati tadi memang statementnya ya. Jadi memang kalau dokingnya salah ya ya nggak ada kaitannya nanti gitu. Gitu. Baik, Pak. Ya, Jelas, Pak. ya. Saya pernah mungkin sudah saya ceritakan belum ya. Jadi waktu zaman COVID itu kan ada eh, dari Dinas Kehutanan mengajak penelitian saya lewat dekan. Nah, dekannya nawarkan ke saya karena saya bidang itu kan. Pak Hari ini ada yang mau kerja sama untuk anti COVID minyak kayu putih. Nah, terus saya berhubungan sama beliau, kemudian kandungannya apa? Terus saya dopingkan terhadap beberapa target yang saya tahu. Loh, kok nggak ada yang mendukung ya? Dia agak kecewa. Kenapa? Karena di jurnal itu dia bilang gitu, apa minyak kayu putih kandungannya bisa berpotensi untuk anti COVID. Nah, dia udah ancang-ancang itu bikin proposal ratusan juta gitu kan. Saya mau diajak, saya nggak mau, saya nggak hasil saya nggak mendukung saya bilang. Terus beliau kasih jurnal. Ini lupa hari jurnalnya internasional nih bahasa Inggris juga. Saya baca jurnal. Loh, ternyata jurnal apa? Jurnalnya bilangnya gini, minyak kayu putih itu mengandung 10 molekul. Yang 5 ini interaksinya dengan target COVID itu lebih baik dari yang 5. Tidak dibandingkan dengan skor docking anti COVID pembandingnya. Nggak dibandingkan. Saya tengok skor dockingnya jauh banget. Ini kan menyesatkan kan. Menyesatkan sehingga apa? Sehingga saya bilang, wah saya nggak bisa dukung. Ini aja Pak, kalau Bapak yakin ya lanjutin aja uji in vitro. Nanti Bapak ngumpulin itu virus corona itu ya, nanti ditetesin minyak kayu putih. Kalau jurnalnya benar, nanti kan mati itu kan. Tapi kalau jurnalnya nggak benar ya siap-siap aja. Saya bilang. Terus akhirnya beliau pergi ya, pergi nggak ngubungin saya lagi. Nah jadi kadang-kadang ya itu apa eh, docking itu gampang-gampang susah ya. Kalau dibilang gampang ya gampang, kalau susah ya itu tadi kalau nggak paham. Jadi perlu ilmu yang lain, khususnya metabolisme obat, terus farmakologi targetnya cocok atau enggak gitu ya. Jadi, seperti itu. Ada lagi? Ya, baik, Pak. Iya, Cukup dari saya, Pak. iya. Mbak Fadila ada pertanyaan? Targetnya sudah dapat ya untuk docking. Waktunya masih 20 menit. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan silahkan.
Saya ingin diskusi lagi, Pak. Silakan, silakan. Sesuai waktunya. Ya, eh, apa Pak? Mungkin yang ini Pak ya untuk saya kan farmasi basicnya, tapi saya tuh di prodi rekayasa kosmetik namanya Pak di Oh ITERA iya, itu. iya, iya. Nah, jadi saya tuh kemarin sempat nanya gitu sama teman yang memang risetnya ke arah molekular docking juga. Iya, iya. Saya tanya tuh kira-kira apa yang bisa diuji begitu in silico kalau untuk kosmetik. Nah, beliau tuh mengirimkan saya apa namanya artikel gitu Pak. Salah satunya itu tentang in silico models sensitization and irritation. Nah, jadi kalau saya baca itu dia kayak validasi metode gitu Pak untuk permodelan. Oh gitu. Nah, kalau yang seperti itu tuh agak berbeda atau bagaimana Pak ya dengan yang kita pelajari gitu Pak. Itu docking bukan? Eh, saya bacanya masih setengah cuman ngeliat judulnya Ayo, ini kelihatannya bisa, sepertinya bisa membuat di-share. model gitu loh Pak. Bisa di-share nggak? Oh boleh boleh Pak. Ini Pak. Saya jadikan co-host. Saya share eh, oh Ya, di share ya di itu di Pak ya. Zoom. Saya jadikan co-host. Oke. Oke. Sebentar Pak. Ini nih masih sudah terlihat ya Pak ya. Iya, nah itu. Aduh ini. Nah ini yang satu Pak. Yang apa namanya? Discovery therapeutic agent targeting protein. Nah, jadi itu nanti kan berarti targetnya kan itu jelas itu ya untuk penyakit kulit ya. Nanti bisa dicek kode PDB-nya begitu. Heeh. Iya, itu kode. Sama 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 yang ini nih, Pak. Ini kelihatan nggak Pak? Iya, enzim pemotil skin dan iritasi. Iya, betul. Itu sana disebutnya enggak abstraknya. Bisa dibesarin enggak ya? Oh iya benar. Kalau Ya ini Pak. kayak kecil ya. Nah, itu apa itu kira-kira isi. Saya perbesar lagi. Kalau itu apa ini? Apa? Nah, Ini sepertinya permodelan ya Pak ya. oh iya, apa namanya? Kalau itu ada lengkapnya enggak? Ada naskah lengkapnya? Nggak ada Pak. Oh enggak ada. Coba saya download di Sihub ada nggak ini Pak? Oh, iya. Jadi Kadang sebenarnya kalau yang baru-baru. in silico itu kan sebenarnya pengertian umumnya kan sebenarnya di komputer ya. Jadi Iya betul betul salah Pak. kaprah ya. Jadi kadang-kadang terus diartikan in silico itu docking, padahal enggak sebenarnya. Jadi in silico itu Mm, mm, mm. apa saja yang berbantuan komputer ya, bisa mulai docking, bisa KSA, bisa pokoknya yang berkaitan dengan komputer, pakai Hmm. komputer sebenarnya. Iya iya iya. Berarti ini sepertinya permodelan lain begitu Pak ya. Betul. Data itu kan bisa kita tengok ya, kalau ada naskah Ya mungkin lengkapnya. yang ini ya Pak ya. Kalau yang ini baru Pak ya apa namanya? Sepertinya docking kalau ini Pak ya. Nah, Yang variety of protein. oh iya, iya kalau ya kalau itu target itu kayaknya docking itu harusnya ada itu baru ya Iya. itu nggak bisa di ini download ini Saya coba lagi Pak ya. itu buat Saya- full full text full DV itu bisa nggak? Kalau di UGM bisa gratis Pak ya downloadnya. Nama nggak bisa. Pak. Iya. Masih baru Pak. Masih 2024 Oktober. Jadi belum bisa di download. Itu yang merah itu PDF nggak bisa diklik ya. Jadi, Request Pak. Nanti tunggu dibales dia. oh
Saya sering sih Pak request-request ini, kadang ada yang dikasih, ada yang enggak. Gitu. Ya. Kalau yang ini tadi, kalau untuk anti aging yang pernah Bapak ajar itu targetnya apa ya Pak ya? Iya, jadi kemarin kebetulan ada yang minta les itu ya, kelompok les itu ya. Itu eh, saya pakai apa disertasinya S3 di Universitas Andalas ya, Pak Eka Siswanto namanya. Itu targetnya tapi tiga. Sebenarnya saya juga ngeles ini dokter ya. Dulu itu mahasiswa saya di kedokteran UNAN, terus sekarang jadi dosen ngambil S3. Nah, pas saya diskusi sama dia itu pernah ikut apa semacam kursus gitu kan untuk apa anti aging itu kalau nggak salah ada 11 faktor ya. Nah, kalau yang Pak Eka itu baru tiga itu jadi sebenarnya apa eh, belum lengkap sebenarnya. Nah, nanti saya kirim ini ya, saya kirim tulisannya ya. Terus sekarang ya saya kirim tulisannya karena baru ini. Ya, kirim. Kemarin saya ngeles itu dia apa? Itu pengen anti aging. Saya bilang kalau pemutih enggak ngomongnya anti aging. Anti aging itu anu loh sebenarnya apa masih bisa diperdebatkan karena faktor yang untuk anti aging itu banyak saya bilang itu. Tapi dia ngotot anti aging ya udah terus saya kasih itu. Saya kasih yang dari Farmasi Universitas Andalas ya. Ini saya apa? Saya japri aja ya, anti aging. Jadi ada dua apa namanya dari Brawijaya sama dari anti aging. Jadi saya cenderung pakai yang anti agingnya dari Pak ini, Pak Eksis Eka Siswanto. Nanti bisa dibandingkan ya, dibaca nanti dibandingkan. Saya yang dari Brawijaya kok kurang ini, kurang yakin. Karena kalau dari Pak Sis itu, Eka Siswanto ini apa namanya? Saya bisa nanya gitu. Saya bisa nanya, loh kok nggak ada validasinya? Saya bilang gitu kan. Ada Pak, tapi nggak dicantumin loh. Itu kan penting kan. Jadi terus kemarin itu salah satu itu eh, yang ini itu PDB dari nah ini PDB anti aging yang dari Brawijaya ya, Brawijaya. Yang dari Pak Eka Siswanto, WBS.
Itu apa? Jadi, jadi dibaca itu yang dari disertasi apa publikasinya Pak Eksis ya. Saya pakai yang ini kemarin. Yang Brawijaya saya belum begitu ini yakin gitu sehingga nanti bisa dicek lagi. Dan bermanfaat ya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ya, jadi nanti apa? Jadi ada kemarin itu sempat saya tanyakan itu sama yang itu yang dokter gitu kan. Ini anti aging kok kok apa namanya? Kok targetnya anti kanker saya bilang gitu. Oh itu ada hubungannya dengan ini apoptosis apa pemrograman apa itu. Oh ya, terus apa hubungannya dengan enzim kolagenase? Kolagenase itu enzim yang untuk mecah kolagen. Nah, jadi itu diinhibisi supaya apa kulitnya apa kenyal gitu kan. Oh, ya masuk akal ya. Terus ada lagi yang apa eh, lain lagi begitu ya. Nah itu ya. Jadi apa? Jadi memang docking ini juga perlu pengetahuan lain yang jadi sebelum mendocking kita harus tahu dulu mekanismenya seperti apa sih. Nah, jadi karena saya bisa komunikasi gitu apa eh, enak gitu kan. Kalau yang Brawijaya kan saya nggak kenal ya, jadi mau komunikasi saya kesulitan. Jadi masih apa saya belum apa meyakin belum yakin gitu sehingga kalau untuk anti aging saya baru menggunakan yang disertasinya Pak Eka Siswanto dari farmasi Unan begitu. Ya, Kalau baik. untuk anti melanogenesis nah jelas itu agingnya kan tirosinase ya jadi sebagai menginhibisi Betul, Pak. substrat tirosin. Nah, itu jelas itu ya. Jadi menghindari mencegah adanya melanin itu yang hitam-hitam di kulit itu ya. Nah, kalau itu Mm-mm. jelas itu untuk pemutih ya. Nah, begitu. Ada lagi Pak Fadilah ada yang ditanya atau komentar? Nah, ini pertemuan terakhir ya, meskipun masih bisa diskusi di grup ya. Jadi sengaja grupnya nggak saya hapus ya, biar bisa diskusi ya. Kemarin juga saya sempat apa ngeles privat anak S3 sekarang di Cina S3-nya kemarin udah berapa tahun padahal kemarin tuh diskusi sama saya Pak saya nanya gini-gini terus oh iya ini kok double Pak oh iya jadi nggak bisa dikerjakan jadi ada kode PDB itu replikanya double berimpet gitu kan oh itu bisa itu jadi dihapus lewat Marvin terus dikembalikan ke Yasara nanti bisa oh iya Pak bisa. Jadi masih bisa diskusi walaupun sudah kelasnya udah berakhir. Ada lagi? Yang lain sudah pada ini sudah gugur ya, sudah mengundurkan diri ya. Malam minggu, Pak. Mungkin ada Oh iya, ada ini ya. Minggu. Yang ada apa? Kemarin saya tawarin dari guru SMA di mana saya dulu SMA itu, katanya nggak nyambung katanya karena Iya, memang ini apa? Dia kan nggak ada background kesehatan ya, jadi agak tahunya cuma kimia kan, karena dia ngaji guru kimia ya, guru kimia di SMA. Terus saya tawarin kalau mau ikut ini.
Nimbrung. Ya, Hmm. saya Iya, mungkin ingin bertanya Pak iya, untuk apa namanya, minta wejangan lah gitu Pak. Karena gimana? saya kan masih S2 nih Pak. Iya, iya. Kalau S2 itu kita baru pernah riset tapi belum ada yang mungkin kalau Bapak udah merasakan tuh suka banget gitu dengan riset tertentu gitu. Kalau saya masih coba sana, coba sini begitu Pak. Iya, betul betul itu. Nah, mungkin apa Pak wejangannya gitu biar satu aja gitu. Saya banyak juga belajar-belajar aja ini. Jadi yang penting itu pertama harus suka ya. Nah, di antara sekian itu ada nggak yang paling suka gitu? Kalau dulu saya kan masanya kepepet ya. Jadi saya itu kan bidangnya kimia medicinal. Terus saya ikatan dinas ditempatkan di kedokteran. Nah di kedokteran ini kan kalau mau S2 nggak mungkin saya ngambil bidang yang saya senengin karena tidak sesuai dengan tugas saya. Nah satu-satunya yang paling dekat adalah farmakologi sehingga saya ngambil farmakologi S2-nya. Nah terus ternyata saya bisa pindah kan, saya pindah terus kebetulan waktu itu ada mata kuliah apa farmakokimia, jadi gabungan kimia dan farmakologi. Nah jadi pas saya kan nggak salah ngambil farmakologi. Nah, terus S3-nya saya ngambil desain molekul. Jadi apa? eh, Udah bisa kembali ke kita-kita semula begitu ya. Nah, kalau Mas Angga kira-kira sukanya apa kira-kira? Kimia medicinal suka nggak? Kalau suka tuh saya belum ketemu Pak sebenarnya Pak yang saya suka. Jadi Oh, saya tuh itu. S2-nya dulu TB itu ngambil ke sistem penghantaran Oh buat iya. nano-nano itu. Oh iya, nano. Cuman saya ngerasa risetnya itu menghabiskan biaya dan hasilnya itu susah gitu Pak Oh diterapkan iya, di iya, industri gitu Pak. iya, iya, iya. Jadi sistem penghantaran ini saya bilang kok jadi agak sulit gitu ya kalau Iya, kita bicara mau ke hilir tuh entah kapan iya, gitu. iya, iya. Terus saya tanya-tanya sama teman gitu tentang molecular docking tuh saya tertarik paling tidak biaya tidak banyak gitu loh Pak. Jadi saya bisa tidak perlu menunggu hibah juga untuk mulai meneliti. Tapi di sisi Nah, lain saya juga bisa banyak belajar gitu di molecular docking itu banyak betul. baca gitu Nah, interaksi-interaksi itu. jadi pengalaman saya itu molecular drug ini sangat-sangat penting ya, apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang itu mahasiswa S3 di kedokteran itu kalau S3 itu selalu ditanya target obat. Nah, dan itu ujung-ujungnya dongeng. Saya banyak dapat limpahan dari Prof. Mustafa ya, dia dulu itu kan dosen di kedokteran UGM. Itu kalau asal ada mahasiswa S3 ditanya target obat terus sana belajar sama Pak Hari. Jadi saya banyak dapat dari sana. Nah, pengalaman saya itu dongeng itu kebetulan saya suka ya. Jadi dongeng itu untuk memprediksi apa namanya molekul baru begitu ya. Nah, cuma sayangnya itu Indonesia ini anu apa fasilitasnya tidak mendukung. Dalam artian itu tadi saya itu apa namanya eh, sudah ketemu investor ngambil duit kok susah banget uangnya sendiri kan. Artinya kan kok susah banget kayak gini ya. Padahal Indonesia itu 295 prodi farmasi. Penemuan obatnya nggak ada kan apa menyedihkan kan. Nah, jadi sebenarnya cita-cita saya itu saya kan ngajar desain obat ya di S2. Nah, saya itu harapannya itu anak mahasiswa itu nanti pas studi di luar negeri punya channel gitu loh, channel industri di luar negeri yang apa tentang penemuan obat, terus nanti ngajak ngajak apa ngajak orang-orang Indonesia untuk kerjasama gitu kan penemuan obat. Tapi sampai sekarang itu nggak ada yang ke sana. Jadi memang apa pemerintah dan yang lain itu dalam hal ini itu tidak ada dukungan. Jadi kadang-kadang anu juga ya perlu kesabaran ya. Kita udah belajarnya susah gitu kan, tapi nggak didukung sama kondisi apa sekitar itu kan sehingga kadang-kadang apa namanya sangat sedikit yang bertahan kan. Dulu ada dari Andalas itu sekarang Profesor Adik Zamrud itu sintesis itu kan. Lama-lama pas ketemu katanya ya dia udah belok karena ya itu nggak ada dukungan kan dari apa etasi dan sebagainya sehingga dia ke bahan alam gitu kan yang sedang ngetren di Indonesia kan bahan alam tapi kan juga hanya ngetren tapi
faktanya kan nggak bisa lari dari obat sintetik kan begitu. Jadi masing-masing memang punya apa namanya, punya kelebihan dan kelemahan ya. Ya, kebetulan saya senang ya Iya, walaupun ada hambatan itu saya senang. Nah, saya itu sebenarnya udah sampai di ujung ini ya. Udah ketemu investor, investor udah setuju. Nah, kok ngambil uangnya susah banget kan. Padahal selama ini peneliti itu paling susahnya itu ketemu investor karena selalu gagal di sana ya. Kalau dalam penemuan obat itu kan ada lembah apa jalan namanya lembah kematian ya. Jadi para peneliti itu kalau mau ketemu investor itu lewat jalan kematian itu. Nah biasanya gelundung di situ. Nah saya nggak gelundung udah ketemu. Tapi investornya narik duit sendirinya susah banget kan. Padahal duitnya banyak. Sampai sekarang udah setahun nih prosesnya. Mau mencarikan uang itu belum berhasil ya. Masalahnya katanya yang dicairkan itu nggak miliar tapi triliun. hmm, jadi lebih ini Pak ya, susah. Iya, jangankan 500 miliar katanya. Kata yang pengalaman orang di industri kan. Saya itu di industri Pak, saya mau ngambil uang saya 1 miliar itu susah banget katanya loh. Nah, masalahnya uangnya itu ada enggak atau dipakai. Nah iya, biasanya nggak ada Pak duitnya. Nah, jadi di bank itu ada uang enggak itu, Pak. Itu jadi makanya di film Korea itu kalau nyimpen uang nggak di bank tapi di banker gitu ya. Bikin banker sendiri atau nyewa banker di bank ya. Jadi nggak dimasukin bank, ke banknya cuma nyewa banker. Jadi uangnya disimpan di sana. Jadi kalau ngambil, ngambil sesukanya kan gitu kan. Nah jadi memang seperti itu. Eh, ngomong-ngomong di ITERA sudah ada S2. Belum ada, cuman S2 fisika Pak baru. S2 farmasi belum ada ya. Belum, S2 farmasi belum ada. Kimia sih Pak yang lagi proses tuh katanya mau, karena dosennya kan banyak yang udah S3 mau buka Oh, S2 kimia kelihatannya. oh, iya. Saya mau ngelamar sana gimana? Lawar dosen S2 Boleh Pak, boleh. Iya Pak, tapi Bapak nggak kejauhan apa dari sana. online nanti. Oh, iya Bapak ngajar di kimia juga kan Pak? Saya dapat info juga Iya, kapan itu di ngajar kimia kimia. ITERA ya. Iya, iya di ITERA. Lucunya saya Saya izin prodi. ngajar itu nggak boleh, aneh ya. Sama atasan nggak boleh. Akhirnya saya pakai NBO untuk atasan saya kan. Masa ngajar nggak Oh, boleh kan, aneh juga. Saya itu sebenarnya sudah ditawarin tapi kok belum diproses ya. Saya ditawarin di Universitas Cuk Nyadin di Medan ya, online gitu kan. Jadi dosen hmm, hmm, hmm. dosen tapi online gitu. Nah, kemarin itu, tapi saya pensiunnya kan masih tahun depan, jadi mungkin karena masih tahun depan sampai sekarang kan belum diproses kan. Nah, saya kemarin nanya, jadi enggak ini saya diterima di sana, kalau enggak saya cari yang lain kan. Iya. Terus, Soalnya senang Pak orang Pak kalau ada yang dokter pindahan tuh senang pasti kampusnya. ya, meskipun saya target utamanya sebenarnya kan ke industri kan, jadi tinggal nunggu investor itu ya. Kalau itu dananya cair, saya mungkin fokus ke industri untuk Hmm, hmm, hmm. menggarap itu penemuan obat baru itu. Ya, udah ditawarin, udah deal itu. Kalau dana cair Bapak di industri saya pakai kata dokter dari Kemenkes itu ya, Pak Hmm, hmm. Anwar Wahyudi. Oh berarti nanti uji klinis ya Pak ya berarti ya lanjut ya. Iya, jadi Ya. nanti pilot proyek dulu kan. Jadi untuk uji uji apa prekliniknya kan harus diulang, harus didampingin Balai POM. Iya iya. Terus obat produknya itu harus dihasilkan dari bukan dari lab tapi dari pilot project ya. Hmm, Pilot hmm, betul project betul. itu dibangun di industri tempat PPOB ya. TPOP. Nah, kemarin itu kan dapat matching fund 1,1 miliar, tapi mau pilot proyeknya mau dibikin di UGM, terus kata apa mitra saya, wah itu peraturannya nggak boleh Pak, kalau dibuat di UGM percuma katanya, cuma jadi monumen terus. Nah, apa? Karena dia kesulitan narik dana, terus malah dikembalikan itu yang 300 juta dari pemerintah dikembalikan yang
dari mitra itu nggak turun karena susah narik uang katanya. So, ya udah kita batalkan. Nah, setelah itu ada itu yang PTSAH yang berminat untuk menjadikan Alketika BBO itu kan. Kita Iya, kalau kalau semangatnya pemerintah kelihatannya tinggi Pak ya. iya, cuma kok tidak sinkron ya. Banknya kok nggak nyairkan dana ya. Oh gitu Pak ya. Iya. Maka kemarin saya ngomong sama Lagi susah Pak ini. sama rekan itu kan ngomong, perlu nggak kita punya dukungan ini di Kemenkes, saya bilang, nggak usah katanya Pak. Ya, ya nggak mau juga apa kok. Apa, masih berharap itu investornya itu bisa cair gitu kan. Ya, mungkin itu yang bisa saya berikan. Kalau ada salah kata, ini pertemuan terakhir saya minta maaf ya, Mas Angga dan Mbak Fadila dan yang lain yang mendengarkan. Ya Eh, sama-sama Pak. ya, salam ya. Di sana apa? Kaprodi kimianya tahu anunya, Mas Angga, Pak Putu. Pak Putu. Nanti kalau nanti minta izin sama beliau ya, saya minta nomor WA-nya. Oh iya baik-baik Pak. Menjajaki untuk jadi dosen di sana, dosen online, dosen Iya tahu Pak. atau dosen apa. Nanti saya kirimkan Pak. Ya, eh, mungkin gitu ya bisa diakhiri. Bisa kita akhiri ya. Ya baik Baik, Pak. kalau kita alhamdulillah kita udah menyelesaikan ini desain dan uji molekul anti Alzheimer ya. Nah, itu bisa diterapkan ke yang lain, target yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Alhamdulillah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua peserta yang sudah berpartisipasi, yang sudah mendengarkan juga rekamannya. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Sehat Pak. Amin. Terima kasih.